Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudara, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tambahan wawasan kepada Anda bagaimana cara membuat cerpen yang bernuansa surrealis dan cerpen abstrak. Cerpen-cerpen yang telah kita buat pada kesempatan-kesempatan sebelumnya sebenarnya merupakan cerpen-cerpen yang bernuansa realis. Kenapa demikian? Karena cerpen itu merupakan ulasan kembali dari pengetahuan, dari pengalaman dan komposisi imajinasi kita. Nah, berikut ini saya akan memberikan ilustrasi kepada Anda bagaimana cara membuat cerpen-cerpen dari realis menjadi surrealis. Sebelumnya akan saya berikan gambaran terlebih dahulu mengenai perbedaan antara cerpen-cerpen realis, surrealis, dan abstrak. Di bagian ini saya sudah memberikan gambaran kepada Anda lukisan-lukisan yang bertema realis. Kalau kita melihat dua lukisan ini, tidak akan saya sebutkan, pasti Anda bisa memprediksi jenis kelaminnya, Anda bisa memprediksi tokoh dan karakternya masing-masing. Nah, jenis kelaminnya Anda bisa mungkin membedakan dari wajah, kemudian baju yang digunakan, kemudian karakternya bisa Anda melihatnya pada nuansa pakaian yang digunakan masing-masing ini. Berikut juga cara menatapnya, cara senyumnya, dan seterusnya. Nah, ini sudah memberikan gambaran kepada kita tentang tokoh-tokoh tersebut, juga karakternya. Tokoh dan karakter yang sama dalam lukisan ini menandakan bahwa lukisan ini merupakan lukisan-lukisan yang realis. Ciri gambar yang pertama ataupun ciri yang gambar yang kedua masih bisa kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini sekali lagi saya sampaikan bagian contoh dari gambar-gambar yang realis. Seandainya nanti ini diimplementasikan ke dalam sebuah cerita, maka ceritanya pun akan menjadi cerita-cerita yang realis. Nah, berikutnya melihat letak dari masing-masing ini menjadi sebuah gambar yang baru, yang gambar tersebut ya menurut struktur logika kita itu hal yang tidak mungkin, bahkan menjadi sesuatu yang menakutkan jika terjadi di dunia-dunia yang sebenarnya. Maka komposisi ini sudah masuk dalam komposisi surrealis. Gambar-gambar surrealis ini adalah gambar yang seperti yang diangkat dari realitas yang ada di sekitar kita, lantas kemudian gambar tersebut dimodifikasi sedemikian rupa sehingga kita tidak mengenalinya sebagai sesuatu yang nyata, maka itu menjadi sesuatu yang surrealis, menjadi sesuatu yang baru. Nah, demikian juga gambar yang ada di samping ini. Ya, bagaimana kita bisa melihat tentang manusia yang bisa terbang, yang memiliki tanduk, ya seperti hewan-hewan purbakala. Berikut juga memiliki tubuh yang seperti ikan, kemudian di bagian belakang memiliki sayap. Ini sudah gambar-gambar dari realitas yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah realitas yang baru, dan realitas yang baru itu betul-betul tidak kita kenali sebagai sosok apa. Ini sosok manusia ataukah sosok ikan, sosok hewan, ataukah sosok burung. Demikian juga dengan gambar yang ini sudah menjadi surrealis. Nah, fantastis
fantastis itu hasilnya. Jadi dari dunia yang nyata kita modifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah gambar yang wah gitu ya, gambar-gambar yang betul-betul sangat bagus begitu. Maka sangat bagusnya itu karena perpaduan antara imajinasi dan pengalamannya yang kemudian menjadi hal yang sangat fantastis sampai melampaui nalar, melampaui logika pada umumnya. Lantas bagaimana misalnya dalam implementasinya dalam karya fiksi? Ya sama juga. Dalam sebuah karya fiksi nanti kita membuat tokoh-tokoh yang misalnya membawa kepalanya ingin berjalan, kepalanya dicabut, dipegang oleh tangan kirinya, kemudian dia berjalan begitu. Kepalanya kemudian dibelokkan ke kiri, ya dihadapkan ke belakang sehingga dia bisa melihat arah belakang. Tokoh itu berjalan kembali sambil dia melihat ke belakang. Ini sudah masuk ke cerita-cerita surrealis. Sama aja dengan ini, ya tokoh itu setelah ada di pinggiran sungai, kemudian dia bertemu dengan burung itu dimakan, dan setelah burung itu dimakan sayapnya tumbuh di bagian kaki, kemudian dia sudah mulai bisa terbang, bertemu dengan ikannya dimakan, kemudian badannya menjadi setengah manusia setengah ikan, kemudian masih bisa terbang. Ini sudah masuk dalam dunia surrealis yang fantastis. Dari gambar surrealis itu kita bisa melihatnya ini masih manusia yang bisa kita kenali dengan karakternya masing-masing, dengan ciri khas tubuhnya begitu. Dia duduk di atas pohon, dia menggunakan sejenis mangkok untuk mengambil air yang jatuh dari bulan. Ini sudah bernuansa surrealis karena merupakan rekaan dari dunia nyata realis yang kemudian dicipta menjadi rekaan baru dan tidak bisa kenali di mana ada seperti ini, kan tidak ada. Jadi surrealis telah dimiliki oleh gambar ini. Kalau nanti orang menilainya sangat bagus, sangat unik, maka bagus dan unik itu menjadi hal yang sangat fantastis di sini. Nah, di kanannya ini merupakan gambar-gambar yang abstrak, jadi tidak bisa disebut sudah kekacauannya, warnanya, perpaduan garisnya dan sebagainya. Justru karena kekacauan dan perpaduan warna dan seterusnya itu menjadi bagian yang tidak bisa dikenali kembali, bahkan tidak bisa dilihat ini objeknya bagaimana, bentuknya seperti apa, maka sudah menjadi bagian-bagian yang abstrak. Dalam sebuah cerita pendek, cerita-cerita narasi yang bernuansa abstrak itu ya jarang kita jumpai, meskipun itu ada begitu. Tetapi kalau yang bernuansa surrealis sudah sangat banyak kita jumpai. Ya, tentang ruang perbulan kita DC303, kalau saya gambarkan secara realis, ya saya bisa menggambarkannya seperti ini. Siang itu ruang C303 tersayat gelap, gerah dan sumuk. Gorden lipat sebelah barat hanya sekedar ada, tak mampu membuat redupan bahkan persembahan kesejukan. Para mahasiswa yang kental dengan agen perubahan saat ini hanya mampu mendapat bisu, tak bisa berbuat apa-apa. Fasilitas ruang kita ini sepertinya sekedar ada ya, tutur mahasiswa yang memegang buku berwarna merah. Mungkin ini akibat niat kuliah kita yang hanya untuk menutup depan volume SKS, ujaranya seperti tak ada. Sesaat kemudian semuanya merasakan gelap dan mata yang berkunang-kunang. Kelas pun sepi dan tukang sapu mulai berteriak kesurupan massa. Ini masih dalam kajian-kajian realis. Anda bisa membuatnya seperti ini, seperti cerpen-cerpen sebelumnya. Anda sudah membuatnya. Hanya saja di bagian-bagian cerpen yang saya buat realis ini ada masa suspensifnya di bagian terakhir. Ini merupakan suspensi yang bisa membuat pembaca itu berkeinginan untuk meneruskan ceritanya seperti apa. Sementara cerita ini dari tidak ada Anda buat ada begitu, itu ya cerita imajinatif. Tetapi kalau masih mirip dengan realitas yang pada umumnya, maka cerita ini masih bernuansa
Teks berikut, keringatnya mulai tak tahan lagi melewati pori-porinya yang hampir seperti lubang semut. Banjir terjadi gara-gara keringatnya kekurangan cairan pembekuan. Beberapa waktu yang lalu ada 2 orang yang sedang melakukan meditasi di salah satu pori-porinya, dan dia hanya mendapatkan caci maki lantaran kotorannya menyumbat pori-porinya. Ini sebuah ilustrasi tentang tubuh seseorang, di mana tubuh seseorang itu pada bagian kulitnya terdapat pori-pori yang saya gambarkan sangat besar begitu, seperti lubang semut. Tetapi anehnya pori-pori yang sedemikian besar itu mati saya masukkan lagi ada 2 orang yang ada di dalam pori-pori itu melakukan tapa berata, melakukan meditasi. Ini kan sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam dunia realitas, tapi saya buat ada saja. Jadi 2 orang yang bermeditasi di dalam pori-porinya itu kemudian menghambat sirkulasi dari keringatnya, seakan-akan orangnya marah pada 2 orang yang ada di dalam pori-porinya itu. Nah, proses yang demikian ini seakan ada dialog antara si pemilik tubuh, si pemilik kulit dengan orang yang ada di dalam pori-porinya. Itu merupakan sesuatu yang mustahil terjadi. Maka perubahan dari realis menjadi surrealis karena ada sesuatu yang dicipta baru, sampai orang-orang menganggap itu kan hal yang tidak mungkin. Apa perbedaannya antara surrealis dengan cerita-cerita mistis misalnya? Hadirnya naga meskipun itu tidak pernah ada kemudian dibuat ada oleh orang-orang Tionghoa begitu. Ya, hadirnya tokoh-tokoh tertentu dalam sebuah pewayangan dewa-dewa dan seterusnya, itu genrenya lain dengan cerita yang surrealis. Jadi cerita-cerita mitos itu bukan sesuatu yang ada kemudian dibuat ada. Memang betul-betul tidak ada, hanya saja cerita-cerita yang terdapat dalam mitos itu merupakan cerita-cerita yang betul-betul dimitoskan tetapi disepakati oleh orang banyak. Naga, orang tidak pernah melihat naga dalam kehidupan. Dalam berbagai sejarah ilmiah tidak ada ular bernama naga kemudian bentuk kepalanya ya seperti itu, memiliki kaki 4 begitu ya, kemudian bisa terbang dan sebagainya. Itu tidak ada dalam sejarah ilmiah. Itu hanya ada dalam dunia mitos-mitos yang dibuat oleh orang Tionghoa.